Teresa Avila TV, Sorowajan Baru, Breaking News, Renungan Katolik hari ini, Senin, 23 Desember 2024, keajaiban dalam kehidupan sehari-hari dan rencana Tuhan yang luar biasa. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat MU dengan hati yang penuh syukur dan kerinduan untuk merenungkan firman MU. Bukalah hati dan pikiran kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan merenungkan bacaan Injil ini dengan bijak dan penuh iman. Kami mohon ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Inilah pembacaan Injil suci menurut Lukas bab 1 ayat 57-66. Beginilah firman Tuhan Allah, saatnya tiba bagi Elisabet untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Tetangga-tetangganya dan sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang besar kepadanya, dan mereka bersukacita bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zaharia menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menulis kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka semua heran. Seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah, maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya, merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia," demikianlah sabda Tuhan. Pesan utama dari bacaan ini yang bisa kita renungkan, bacaan Injil ini mengingatkan kita pada keajaiban yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Elisabet yang sudah tua dan dianggap tidak mungkin memiliki anak, menerima anugerah besar dari Tuhan dengan kelahiran Yohanes. Keajaiban ini bukan hanya membuat Elisabet dan Zaharia bersukacita, tetapi juga semua tetangga dan sanak saudara mereka. Nama Yohanes, yang berarti, Tuhan itu murah hati, juga menunjukkan betapa besar dan luasnya kasih Tuhan bagi umatnya. Dengan keajaiban yang terjadi pada Zaharia, di mana lidahnya terlepas dan ia dapat kembali berbicara setelah menyatakan nama Yohanes, kita melihat bahwa Tuhan memiliki rencana yang luar biasa bagi hidup kita, yang seringkali di luar pemahaman dan dugaan kita. Poin-poin refleksi dalam hidup sehari-hari, bacaan ini memberikan beberapa pelajaran penting yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita diajak untuk merenungkan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, seringkali dengan cara yang tidak terduga, ketika kita menghadapi tantangan atau merasa putus asa. Bacaan ini mengingatkan kita untuk tetap percaya dan berharap pada rencana Tuhan yang penuh kasih. Adakah keajaiban atau berkat tak terduga yang pernah Anda alami dalam hidup Anda? Bagaimana kita bisa melihat tangan Tuhan dalam setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita, dalam kehidupan sehari-hari? Seringkali kita terburu-buru dan tidak memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Mari kita belajar untuk lebih peka dan terbuka terhadap tanda-tanda kasih Tuhan, seperti yang dialami oleh Elisabet dan Zaharia. Melalui refleksi ini, kita diajak untuk selalu bersyukur dan memuji Tuhan dalam setiap keadaan. Kesimpulan, renungan ini mengajarkan kita bahwa Tuhan selalu hadir dan bekerja dalam hidup kita, meskipun seringkali dengan cara yang tak terduga. Keajaiban yang terjadi dalam hidup Elisabet dan Zaharia adalah bukti nyata bahwa Tuhan memiliki rencana besar bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Mari kita belajar untuk selalu peka dan bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan, sekecil apapun itu, karena dari situlah kita dapat melihat kasih dan kebesaran Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman dan pelajaran yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Ajarkan kami untuk selalu percaya dan berharap pada rencana MU, meskipun seringkali kami tidak mengerti. Bantu kami untuk selalu peka dan bersyukur atas setiap berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Semoga kami dapat menjadi pembawa sukacita dan keajaiban bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Semoga renungan ini dapat memberikan inspirasi dan kekuatan dalam perjalanan iman Anda. Semoga senantiasa Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you for watching. Join dan subscribe Instagram, Facebook dan YouTube Revival One.